Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Akbar dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu tentang elastisitas. Nah, tujuan praktikum ini sendiri adalah untuk menentukan ketetapan elastisitas dari setiap bahan. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri saya menggunakan 3 buah, yaitu karet elastis, lalu ada karet pentil ban, lalu ada karet gelang. Untuk masing-masing karet sendiri sudah saya ikat dengan lidi untuk menempelkan dengan bebannya sendiri. Nah, untuk bebannya sendiri saya menggunakan 3 buah, yaitu saya menggunakan plastisin. Pertama seberat 100 gram, kedua seberat 75 gram, ketiga seberat 50 gram. Nah, untuk bahan-bahan yang lain ini juga saya menggunakan spidol, lalu ada penggaris. Nah, untuk itu mari kita lakukan percobaannya. Ya, baik. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan fisikanya. Oke, pertama-tama kita siapkan bahan terlebih dahulu. Yang pertama kita hitung. Oke, kita hitung banget. Pertama kita menggunakan karet elastis terlebih dahulu ya. Kita hitung panjang awal. Oke, selanjutnya itu kita ganti menggunakan karet gelang.
X-nya kita 13,4 ya, 13,4 cm. Oke. Ya, mungkin setelah ini kita akan coba menghitung K-nya setiap masing-masing. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita bahas hasil dari pengamatan sebelumnya ya. Tapi sebelum kita bahas, kita perlu tahu dulu nih, apa itu elastisitas, apa itu hukum Hooke. Nah, elastisitas sendiri merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Oke. Mungkin kita harus paham dulu konsepnya ya. Suatu benda itu ketika diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan, entah itu bentuk atau ukuran. Nah, ketika benda tersebut diberikan gaya, lalu gaya itu dilepas, nah, benda tersebut kembali ke bentuk awalnya, maka bisa kita bilang benda tersebut benda yang elastis. Sedangkan ketika benda tersebut diberi gaya, lalu gayanya kita hilangkan atau kita lepas, maka benda tersebut bisa dibilang benda non elastis. Nah, gini. Mungkin sebagai contoh gini. Karet pada awalnya 5 cm. Nah, terus kita tarik nih. Ada gaya dong. Ada gaya, kita tarik. Jadi 10 cm nih, misal 10 cm. Terus kita lepas nih. Maksudnya lepas ini kan menghilangkan gaya ya, menghilangkan gaya yang diberikan. Nah, terus karetnya balik lagi. Terus kita ukur lagi. Nyatanya 5 cm. Nah, berarti karet tersebut benda elastis. Nah, tapi ketika karet tersebut kita tarik terus pada jarak tertentu, maka karet itu akan mengalami entah itu plastis atau bahkan bisa putus. Nah, oleh karena itu adanya grafik ini nih. Oke ya, bisa lihat ya, yaitu grafik benda elastis. Nah, ini mungkin secara singkat aja, ada fase elastis, ada fase plastis. Nah, terus ada beberapa titik. Nah, oke. Jadi ketika simpel gini, kita tarik nih pertemuan panjangnya sampai batas fase elastis, maka karet tersebut masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Tapi ketika sudah masuk, kita tarik panjang sampai masuk ke fase plastis, maka karet tersebut kemungkinan nggak bisa kembali ke bentuk awalnya. Jadi mungkin ketika panjang 5 cm kita tarik sampai fase plastis, jadi bisa jadi 6 cm 7 cm. Nah, tapi ketika kita tarik sampai ke titik patah, nah mungkin karet ini bisa putus. Nah, inilah kemungkinan yang bisa terjadi. Oke. Ya mungkin langsung ke hukum Hooke. Nah, hukum Hooke sendiri merupakan bunyinya itu gaya sebanding dengan konstanta kali delta X. Delta X sendiri merupakan pertambahan panjang ya. Nah, jadi mungkin bisa kita simpulkan, jadi semakin besar perubahan panjang yang terjadi, maka semakin besar gaya yang terbentuk atau diberikan. Oke, mungkin langsung kita bahas aja ya. Nah, nih hasil pengamatan yang setelah saya lakukan. Oke, ini ukurannya sudah saya ubah ke bentuk SI ya, standar, yaitu 0,05 kilo, 0,075 kilo, 0,1 kilo. Nah, terus untuk mendapat ada gravitasinya itu 10 meter per second. Nah, terus untuk mendapatkan F, nah kan F kan masalah gravitasi ya. Nah, makanya itu kita kali. Hasilnya dapat 0,5 Newton, 0,75 Newton, 1 Newton. Nah, ini gaya ini kita pakai untuk semua bahan ya. Bahan yang percobaan tadi ada karet pentil, karet gelang, sama karet elastis. Nah, untuk karet pentil sendiri, hasil dari pertambahan panjangnya bisa kita lihat ya.
perubahan panjangnya itu 0,013 meter, 0,02 meter, 0,03 meter. Nah, untuk karet gelang sendiri pertama panjangnya 0,059 meter, 0,1 meter, 0,175 meter, 0,041 meter, 0,75 meter, sama 0,134 meter. Ya, lanjut. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama kita cari dulu konstanta setiap bahan. Oke. Untuk pada gaya pada 0,5 Newton, maka konstantanya dihasilkan 38,46. Nah, tadi konstantanya sendiri didapat dari hukum Hooke. Hukum Hooke kan bunyinya F sama dengan K atau konstanta kali delta X. Nah, berarti untuk dapat K sendiri, gaya atau F dibagi delta X. Nah, hasilnya ini nih, 38,46. Satuannya ini ya, Newton per meter. Oke, mungkin langsung aja. Selanjutnya itu hasilnya dapat hasil 37,5. Lalu yang ketiga 33,33 Newton per meter. Nah, untuk mendapatkan K rata-ratanya, dari ketiga ini yang 38,46, 37,5, 33,3 dijumlah, lalu bagi 3 dapat hasilnya 36,43 Newton per meter. Nah, itu untuk karet pentil. Oke, lanjut. Oh ya, ada grafiknya sendiri. Nah, ini grafiknya yang di bawah. Ini grafik K ya. Oke, bisa lihat. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Mungkin masih sama rumusnya tadi, F dibagi delta X. Hasilnya dapat 8,48, 7,5, 5,88. Terus kita rata-ratain, dapatnya 7,29. Grafiknya yang di bawah ini, lihat grafik dari K atau konstanta untuk ketetapan. Oke, lanjut. Oh, ini tadi ketetapan untuk ini ya, karet gelang. Oke, lanjut. Ini untuk karet elastis. Nah, dapat hasil konstantanya itu 12,2, 10, 7,46. Terus kita jumlah, terus kita bagi 3, dapatnya 9,87. Nah, ini grafiknya. Nah, rata-rata grafiknya sama ya, meningkat setiap pertambahan. Oke, ini langsung kesimpulan ya. Dari pengamatan tadi bisa kita simpulkan ternyata K paling besar itu dialami oleh karet pentil dan K paling kecil itu dialami oleh karet gelang. Nah, jadi semakin besar nilai K-nya, maka bisa dibilang benda tersebut kurang elastis. Kenapa? Gini. Contoh ya, karet pentil. Karet pentil itu kan tadi konstantanya 36,46 Newton per meter. Jadi untuk menambah panjang karet pentil itu sepanjang 1 meter diperlukan gaya sebesar 36,46. Nah, sedangkan buat karet gelang sendiri, untuk tadi kan konstantanya kan 7,29 Newton per meter ya. Jadi untuk menambahkan panjang 1 meter, maka hanya diperlukan 7,29 Newton. Jadi bisa dibilang karet ini lebih elastis. Oke, ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.